Selamat datang. Ini adalah video kedua yang akan saya berikan, yaitu tutorial tiga dimensi. Nah, di sini saya sudah memiliki hasil jadinya yang saya buat berdasarkan gambar di belakang yang saya dapatkan dari Google. Nah, tahapan pertama itu kita harus, seandainya ini kan saya hanya membuat berdasarkan gambar, kita harus mengetahui secara jelas dimensinya, panjang, lebar, tinggi itu kita ingin buat seperti apa, sehingga hasil akhirnya itu bisa seakurat mungkin dengan uh, benda asli yang nanti akan dibuat atau sudah dibuat. Nah, ini saya buatnya itu kurang lebih 60 cm, panjangnya ada 4, lalu lebar ke belakang itu saya buat 50 cm, kemudian tinggi untuk yang bagian kecil itu adalah 40 cm. Sementara untuk laci yang sebelah kiri itu saya gunakan 70 cm, dan yang atas lemari kaca itu 60. Sementara yang tiga kecil itu sama dengan yang bawah, 30. Kemudian saya akan contohkan dari ulang seperti apa tahapan-tahapannya. Ini digeser dulu sebentar. Yang pertama kita harus buat itu adalah dasarnya, yaitu berupa persegi panjang. Ya, karena tadi itu saya buat 60 cm ada 4, berarti kita panjangnya itu 240 cm. Nah, nanti ketika kita desain total persegi panjang, di kanan bawah itu ada dua dimensi yang dibatasi dengan koma. Karena kita buat X dan Y, berarti 240, koma ke belakangnya itu 50. Berarti tinggal dituliskan 240,50 menggunakan keyboard. Nah, nanti ketika kita sudah membuat alas ini, sementara ini saya contohkan sebuah kesalahan, karena ini kan laci-lacinya itu terpisah. Nanti ketika kita mendesain, itu akan terjadi kesulitan, karena kita ingin memisah benda yang sudah tiga dimensi itu cukup sulit. Sementara di antara beberapa laci yang kanan dan kiri dengan yang tengah, itu akan ada sedikit jeda, sedikit setelah yang saya buat itu mungkin 1,5 cm. Nah, jadi seharusnya itu kita membuatnya secara terpisah sebagai yang saya contohkan ini. Nah, ada ruang di antara dua ini saya buat 0,5 cm. Berarti ini kita ulang, kita hapus dulu, kita buat lagi yang bagian kiri itu berarti 60,50, lalu kita pull ke atas, tingginya 70. Nah, ketika sudah jadi, langsung kita buat menjadi grup saja supaya tidak mengganggu yang lain. Kemudian kita buat yang tengah itu panjangnya 120 karena ada dua dan dia menyambung langsung. Lebarnya tetap sama 50. Kemudian tingginya itu kita buat 40. Seperti yang tadi kita buat menjadi grup juga. Kemudian yang terakhir, bagian bawah akhir itu setengah dari yang tengah, berarti 60,50, tingginya sama 30. Nah, di sini ada cara khusus untuk pull itu, kita bisa berdasarkan yang sudah ada. Diklik saja sudah ada, nah, menjadi tinggi yang sama. Nah, kemudian itu kita ingin memberikan jarak antara dua benda ini, dua objek, maka kita geser saja yang satu kanan, misalkan 0,5 cm, 0,5 cm, lalu yang kiri juga 0,5 cm. Nah, nanti bisa terlihat jaraknya.
Nah, untuk membuat lubang yang akan kita desain itu kita menggunakan offset. Offsetnya ini sementara saya menggunakan 2 senti, lalu kita bisa press and pull lagi bidang yang baru jadi, bisa keluar ke dalam. Lalu kita gunakan angkanya karena dia ke dalam 50 senti, asumsikan saja dia 48 senti. Berarti ke dalam klik 48, enter. Nah, untuk yang lain juga seperti itu. Kita buat face-nya itu di offset 2 senti, lalu di eh, press and pull ke dalam. Untuk yang tengah itu juga sama. Nah, tetapi yang bagian kiri itu kan ada laci tengahnya, ada papan tengah, maka kita bisa buat lagi, masuk ke objeknya, lalu bidang yang bawah itu kita pilih, klik dan di copy menggunakan move control. Nanti kita copy ke tengah, nanti ada tulisan midpoint. Nah, midpoint itu adalah tengah-tengah dari garis tinggi itu. Nah, ini kita ingin membuat simetris, berarti bidang itu kita angkat ke atas 1 senti, lalu ke bawah juga 1 senti. Setelah itu jangan lupa garis-garis yang tidak berguna itu dihapus. Nah, selanjutnya yang tengah, kita ingin membuatnya kan ada 4 laci, 4 lubang. Nah, berarti pertama itu kita harus offset 2 senti, kemudian kita buat garis di tengah menggunakan line dari midpoint atas ke midpoint bawah. Nah, kemudian sama caranya kita copy ke kanan dan kiri. Nah, karena dia itu sepertinya secara visual memang tebal, saya asumsikan 4 cm. Jadi seolah-olah dia ada 2 lemari yang sama gitu. Nanti kenyataannya sesuai dengan apa yang ada di desain pengguna, dia harus sesuai. Saya kan hanya mengikuti gambar. Nah, kemudian kita buat laci yang atas itu 10 cm. Nanti kita buat garis, nanti garisnya akan terpisah menjadi 2. Padahal awalnya hanya ada 1. Nanti garis itu kita buat dari kiri ke kanan, lalu di copy ke bawah 2 cm. Nah, garisnya dihapus yang sudah tidak digunakan. Yang kanan juga begitu, kita copy 2 garis tengah, copy ke kanan. Nanti garis yang itu juga dihapus. Nah, kemudian selanjutnya seperti cara yang tadi, kita press ke dalam 48 cm. Setelah kita membuat ruang-ruang ini, maka selanjutnya yang kita buat itu adalah si pintunya. Untuk membuat pintu cukup mudah, nanti tinggal kita desain sesuai dengan ruangannya. Pertama itu kita buat pintunya seperti bidang yang awal, karena dia sudah menjadi objek, nanti hasilnya itu terpisah, tidak akan mengganggu apa yang sudah kita gambar sebelumnya. Nah, berarti objek itu pertama kita bisa move ke depan, misalkan saya move setengah senti seperti yang tadi, supaya dia ada jeda sedikit terlihat, nanti ketika di render akan terlihat gitu. Nah, objek ini kita jadikan grup, nanti di pull ke depan 2 cm. Nah, begitu juga yang lain nanti. Di sini kita gunakan rectangle, jadi nah ini caranya saya ubah sedikit. Pertama di pull 2 cm, kemudian jadi grup. Nah, baru kemudian kita dorong, kita move ke depan setengah senti.
Lalu selanjutnya itu saya akan membuat apa yang tadi saya jelaskan. Jadi ada bagian yang menjorok keluar, bagian atas dari lemari ini. Nanti kita press and pull. Eh, oh ya, ada di bagian yang tengah ini ada yang lupa. Kita buat garis, lalu press and pull. Nah ya, sesuai dengan jarak yang ada. Oh, untuk sementara ini saya lupa tadi ya membuat jaraknya. Kita pilih lemari dan pintunya, lalu di move ke kiri setengah senti, jadi supaya ada jaraknya. Kemudian kita akan membuat laci yang di bawah. Ini mungkin secara visual memang cukup sulit, tapi ada triknya. Yang pertama itu, karena kita tidak punya acuan, maka kita pakai yang tengah. Kita pakai permukaan yang tengah buat bidang baru. Jadi kita move saja sementara supaya jelas. Nah, bidang ini langsung nanti akan kita buatkan menjadi komponen, karena yang kanan dan kiri kan sama. Make komponen, namanya bebas, misalkan laci 1. Nanti kemudian karena kita membuatnya berdasarkan yang tengah, yang dalam, dan kita pull ke dalam sesuai panjangnya. Mungkin karena desain awalnya itu 50 tebal 2 berarti 48, ya buat saja misalkan 45 atau sebagainya, agar dia tidak tembus. Nah ini kan masih ukurannya masih tepat, pas-pasan, maka nanti harus diperkecil. Nah, pertama kita buat bagian depannya dulu menggunakan offset. Nah sekarang kita offsetnya keluar. Setelah di offset keluar 2 cm, nanti kita offset ke dalam bagian lacinya. Misalkan kita offset 3 atau berapa senti di keempat sisinya. Nah, setelah selesai nanti kita akan buat bagian depannya. Nah, itu kita pull keluar misalkan 2 cm, lalu yang tengah juga kita pull keluar 2 cm. Nanti garis-garisnya itu kita hapus. Nah, sudah jadi sesuai dengan sekilas sesuai dengan apa yang ada di gambar. Seandainya kita geser kembali ke posisi semula, nanti dia bentuknya tepat. Nah, kemudian ini kita copy saja karena dia sudah komponen ya. Kita copy ke kanan. Nah, setelah kita copy, nanti untuk ngedit selanjutnya itu kita copy juga saja supaya dia nanti tidak berganti-ganti. Nah ini kita move keluar sementara, dan ternyata yang bagian dalam itu kita lupa untuk memberikan lubang. Nah ini kita copy tanpa mengganggu objek aslinya, edit di komponen yang hasil copy. Nah, kita offset 2 cm, lalu jangan lupa ini digeser dulu sebentar agar dia tepat menghasilkan ruang yang pas. Ini karena panjangnya kan tingginya 18 cm. Nah, kita buat saja misalnya 16 cm. Kemudian komponen aslinya sudah berubah. Nah, fungsi komponen seperti itu, mempermudah edit. Kemudian saya akan buatkan yang bagian atas. Sementara saya asumsikan itu 1,4 meter. 1,4 meter itu asumsi saya karena dia adalah meja TV, bukan di dapur, jadi tidak perlu tinggi-tinggi. Ya, jadi pertama itu kita copy saja yang bagian bawah beserta pintunya. Kita copy ke atas, jaraknya 1,4 meter. Kemudian
setelah kita copy ini, karena ukurannya berbeda, maka kita perlu pull ke atas, yaitu karena rencananya 60 cm, maka kita pull 20 cm. Kemudian pintunya juga kita pull 20 cm. Tapi jangan lupa kalau di dalam itu ada ruangan. Jadi si ruang kosongnya itu juga perlu di pull ke atas, dipres ke atas 20 cm. Seperti laci yang di kiri bawah itu, yang bagian kanan atas ini juga ada papan tengahnya. Kemudian dengan cara yang sama kita copy ke tengah, di pull ke atas bawah 1 cm 1 cm. Lalu garis-garisnya dihapus yang sudah tidak digunakan. Kemudian pintunya kita kembalikan ke lokasi semula. Jangan lupa ada ruang setengah senti. Kemudian kita copy untuk yang 3 laci kecilnya. Kita copy saja karena dia ukurannya sama dengan yang bawah. Kita copy ke bagian itu, kemudian digeser setengah senti. Kemudian sisanya tinggal kita copy. Sini ada cara copy khusus, yaitu kita pertama copy pertama 1 kali dari titik yang acuannya. Kemudian karena copy berikutnya itu lokasinya dengan jarak interval yang sama, kita bisa menggunakan komen bintang 2 atau bintang berapapun. Nanti hasilnya tadi bintang 2, berarti hasil kopinya jadi ada 2. Nah, ini saya contohkan. Kalau seandainya dia objek biasa, itu tidak bisa di copy menggunakan komen itu, tapi harus menggunakan grup. Nah, saya contohkan menggunakan grup. Kemudian di copy, kita inputkan kali 9, maka dia akan jadi 9. Dengan objek aslinya ada 10 berarti. Oke, selanjutnya yang kita perlukan itu bagian kanan atas ada kaca dan pegangannya. Berarti pertama kita buat kacanya, kita offset, asumsikan 10 cm, di offset 10 cm, lalu yang bagian tengah itu kita push ke sampai sisi belakang, nanti dia akan otomatis hilang. Kemudian di sini kita gunakan kaca. Ada 2 cara, yaitu pertama itu bisa dengan kaca hanya 1 bidang, atau ada juga kaca dengan 2 bidang. Tapi karena ini objeknya kecil, menurut saya lebih baik menggunakan 1 bidang saja. Lalu kita gunakan dengan tombol B, kita paint bucket. Paint bucket ada banyak material, kita pilih saja yang dibutuhkan, yaitu glass and mirror. Lalu pilih yang translucent, grass gray, warnanya sedikit abu-abu. Oh ya, ini karena belum di komponen jadi saya lupa ya. Diulang saja atau di move, nggak apa-apa. Digeser setengah senti seperti semula. Nah, di situ terlihat ada kaca, tapi hanya 1 lembar kaca. Yang fungsinya mungkin ketika rendering untuk detail yang lebih super detail, mungkin ada efeknya, tapi sementara tidak apa-apa. Kemudian kita buat untuk pegangannya, handle dari pintu tersebut kita buat karena ukurannya sama semua, kita buat saja 1 dulu di luar. Ini saya dimensinya agak bebas, kurang akurat mungkin dengan benda asli, tapi saya asumsikan dia 10 kali 3 cm. Kemudian saya
anggap saja untuk bagian yang menjorok keluar itu nanti 3 cm juga. Nanti mungkin untuk kemudahannya digambarkan di bidang yang sudah ada, ukuran yang sama dipul keluar 3 cm. Kemudian untuk yang bagian yang akan dipegang itu kita pull juga, tapi menggunakan kontrol. Nanti akan ada tanda plus sehingga dia itu menghasilkan bidang-bidang baru yang kita bisa push ke kanan, atas, kiri, bawah. Jangan lupa nanti kontrolnya di cancel. Ke kanan, atas, kiri, bawah, asumsikan misalkan itu 1 cm, kemudian dibuat lubang. Misalkan kalau seandainya kita buat 1-2 cm kan sama seperti belakang, berarti kita jangan buat seperti itu, dibuatnya di sampai tengah saja, jangan sampai tembus. Nah kemudian setelah jadi itu kita jadikan dia sebuah komponen supaya nanti satu diedit semuanya ikut teredit. Namanya tidak perlu diedit. Nah kemudian kita perlu posisikan sesuai kira-kira dia di mana. Yang pertama misalkan ini kita move dia dari midpoint ke midpoint laci yang di kiri misalkan. Kemudian setelah kita dapat titik midpoint in komponennya bisa digeser ke bawah, kira-kira misalkan 5 cm. Nah dia itu masih di luar komponen, sehingga kita perlu mengopi atau cutnya ke dalam komponen. Itu ada cara khusus, itu menggunakan apa yang namanya copy. Kemudian kita masuk ke dalam komponen, kemudian ada edit, paste in place, artinya kita paste tapi lokasinya sama dengan lokasi kita copy, hanya saja karena sekarang kita paste di dalam komponen, maka komponen yang lain juga ada hasil copy tersebut. Nah kemudian kita copy ke pintu-pintu yang lain. Misalkan yang sebelah kiri berarti kita perlu rotate 90 derajat ke arah kanan. Nah kemudian kira-kira saja lokasi yang tepat yang mana, karena saya tidak memiliki ukuran pasti. Nah, kemudian dengan cara yang sama itu kita copy ke dalam komponen yang sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan. Nah, kemudian pastikan dia itu tepat di permukaan pintunya dan lokasinya yang pasti yang mana. Nah, selanjutnya kita copy juga ke dalam komponen itu seperti yang tadi di bawah. Hanya saja sekarang sebenarnya tidak perlu, tapi saya contohkan. Kita paste and place. Oh itu salah, tadi masih copy yang bawah. Jadi sekarang kita cut ke dalam komponen itu. Masih salah juga ya. Oh ya, tinggal Ctrl X saja, kita paste in place ke dalam pintu. Yang ini juga sama, cut, paste in place ke situ. Nah, sekarang kita perlu copy si gagang pintunya, paste ke sini. Nah, karena kita kopinya itu copy biasa, berarti nanti dia lokasinya agak error, digeser sesuai sehingga permukaannya nempel. Nah kemudian yang sebelah kiri ini karena dia sama persis, kita asumsikan yang pintunya jadi komponen, lalu si gagang pintunya kita copy juga dari yang bawah saja karena orientasinya kan sudah sama. Ya kemudian dengan cara yang sama tadi digeser keluar 5 cm, lalu di cut dan paste in place.
Nah, nanti komponen tersebut tinggal di copy ke dua yang kiri juga sama. Dengan cara yang sama tadi tinggal bintang 2, hasilnya sama persis. Nah, kemudian setelah si gagang pintunya itu tepat, kita untuk artistiknya saja sesuai gambar, saya mengikuti gambar itu dirotasi pintu yang tengah misalkan 15 derajat ya. Nanti otomatis si gagang pintu karena sudah di dalam komponen dia ikut. Yang ini juga kita rotasi 15 derajat juga misalkan ke arah luar. Nah, jadilah seperti di gambar. Hanya saja tekstur warnanya itu belum saya inputkan sesuai yang gambar saya sudah buat di awal tadi. Oh, ini maaf tadi ternyata ada kesalahan ketika paste in place ya. Oke, di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara rendering.